Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tanggal 13 ya, Oktober 2023, kitab 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 6. Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kamu lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada anakmu, daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Fir'aun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Ya. Jadi ini lanjutan dari proses perjalanan tabut perjanjian ketika direbut dari tangan orang Israel, dibawa ke Filistin atau dibawa oleh orang Filistin dan ditempatkan pertama di Gad, kemudian di Ekron, dan apa yang menimpa orang Filistin justru ada musibah besar. Dan setelah 7 bulan mereka mulai menyadari kalau tabut itu sebagai sumber petaka yang menimpa mereka. Lalu mereka memanggil imam dan petenung. Nah ini, kalau kita tafsirkan, imam itu adalah orang yang, ya imam itu imamnya agamanya, ya imam dari agamanya orang Filistin ya, yang jatuh ketika didudukkan bersama dengan tabut Allah itu. Nah, dan petenung, ya, petenung atau dukun. Nah ini hampir mirip kayak karakter kita orang Karo pun walaupun udah Kristen, tanya pendeta, tanya juga dukun gitu ya. Maka oleh imam dan petenung ini dikatakan ya harus dikembalikan, tapi tidak boleh ngambe-ngambe. Harus ada bentuk persembahan, yaitu emas bentuk borok dan emas bentuk tikus. Emas bentuk tikus. Sehingga ini kemudian dikembalikan. Nah, perikop ini hanya itu, tapi yang mungkin menjadi renungan bagi kita, ya, khususnya ini orang Filistin yang tidak beragama pun, mereka mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi apa yang terjadi pada dirinya, bahwa di situ terjadi musibah dari pasca suatu peristiwa. Nah seperti itu. Nah mereka agak jeli juga ini. Jadi ketika mereka mulai mendapatkan kemenangan dengan membawa tabut itu, ternyata ada satu peristiwa yang terjadi dan mereka
mengevaluasi. Jangan-jangan ini yang menjadi penyebab, walaupun dalam perikop ini ada kesan, ada keraguan-raguan juga, apakah betul gitu ya. Benda yang tampaknya benda mati ini punya kuasa. Walaupun sebelumnya mereka juga sudah yakin juga bahwa tabut ini punya kuasa ya, dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tapi kemudian muncul lagi ada keraguan-raguan, dan ini juga sering terjadi. Kita pun gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita begitu percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kadang mulai ragu lagi, betul nggak ini gitu ya. Ketika ada satu peristiwa ini mungkin perbuatan Tuhan, tapi mulai ragu lagi apa betul ini. Nah seperti itu. Kadang-kadang kita percaya bahwa Tuhan itu hadir pada setiap kondisi, posisi, tempat di mana kita berada, tapi satu saat bisa juga kita ragu apa betul Tuhan itu ada. Nah seperti itu. Nah ini orang-orang yang tidak percaya gitu ya, orang yang tidak percaya. Nah tentu kita sebagai orang percaya ya mesti permanen gitu ya, bahwa di mana waktu kapanpun kita ada, Tuhan itu ada gitu ya, Tuhan itu ada. Nah dalam perikop ini mereka mencoba untuk memperbaiki supaya mereka bisa terlepas dari tekanan itu. Dan saya kira itu orang yang pintar juga ya, oleh karena mereka mencoba untuk mencari solusi, walaupun mungkin ya tentu polanya yang mungkin salah. Mereka mencoba mengkoreksi, mengevaluasi dan mengkoreksi, mencari solusi. Nah kita seringkali nggak begitu gitu ya. Polanya kita ketika ada suatu terjadi, kita mencari gitu, orang yang bisa disalahkan. Nah, ini begini terjadi, iyalah karena si Anu itu, nah, itu ya. Karena dia itu, karena ini, karena itu. Nah, kita kurang mencari solusi, dan itulah yang sering disebut sebagai orang yang paling bodoh. Ketika ada masalah, ketika ada suatu masalah, orang mencari siapa yang penyebab masalah. Nah, kurang mencari solusi. Nah, ini mencari solusi. Nih, orang cari solusi itu pintar. Dan dia mencari solusi. Dan akhirnya mereka mencari ya orang yang lebih pintar menurut kategori orang Palestina, ya, imam dan petenung. Ya, sama seperti orang Firaun pun dulu begitu ya. Mencari orang yang lebih paham, lebih mengerti. Nah, kita apakah demikian? Ya, seringkali juga tidak demikian ya. Kita seringkali ya oleh mungkin faktor kesombongan kurang gitu ya. Malah kita pikir kita yang paling pintar gitu ya. Nah seperti itu. Dan mereka ini mencari orang yang lebih paham, lebih mengerti, dan diberikan solusi bahwa itu harus dikembalikan. Tabut itu harus dikembalikan. Itulah solusi ataupun jalan keluar bagi bangsa ini. Dan mereka mengembalikannya ke orang-orang Israel. Ya, saya kira itu yang menjadi renungan bagi kita dalam konteks ini, bahwa yang pertama memang tabut perjanjian bukan di sana gitu ya, bukan di tanah Filistin, tapi di tanah orang Israel. Dan ketika mereka mengambil itu satu kesalahan, dan itu harus mereka tebus dengan berbagai penderitaan. Dan yang kedua, mencari penyebab, ya, mencari penyebab suatu permasalahan. Apa sebetulnya penyebab suatu masalah? Kemudian bertanya bagi orang yang lebih paham, lebih mengerti, dan mencari solusi. Saya kira ini salah satu pola yang baik bagi orang Filistin ini, dan dalam perikop ini tentu ini juga menjadi renungan bagi kita. Ketuaan kalau semutin kata di bata, dengan semakin sa, bersebut kita tetap hari. Haleluya. Amin.